dia yang kita ajuin karena kita terbatas suara, baru ke Al-Fatihah kok gini bacanya ya, kan gitu ya. Ya saat itulah karena keyakinan kita tahu bahwa seorang imam yang tidak memenuhi syarat dalam sholat itu jelas batal. Nah, karena kita tahu hukumnya itu, maka saat itu kita mufarokoh. Itu wajib mufarokoh bagi orang yang paham, wajib mufarokoh. Nah, wajib mufarokoh itu dalam artian kita berlepas diri dari dia. Cuman menghormatinya karena terlanjur diangkat jadi pemimpin, kita ikuti gerakan dia. Ikuti gerakan doang, hati kita sudah mengingkari dia sebagai imam. Nah, kita salam, udah selesai. Sebenarnya sih Ustaz nggak usah ngulangi sholat juga sah sebenarnya. Nggak serak banget tuh. Begitu dia pergi sholat lagi. Sebenarnya Ustaz tidak perlu ngulangi sholat. Tetap lanjut. Toh dengan mufarokoh tadi kita jadi gini, sahnya sholat kita dengan cara mufarokoh. Sebab kalau tidak mufarokoh, kita tahu kesalahan dia, kita tidak mufarokoh, justru disitulah batal kita. Nah, demi mengesahkan sholat kita, karena kita tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat, maka kita mufarokoh. Itu demi sahnya sholat kita. Artinya ketika tadi kita udah selesai sholat, ya sah. Nah, ngapain sholat lagi? Tadi kita mufarokoh demi sahnya sholat. Saking keselnya ini. Dapat pahala jamaah dong. Dapat pahala jamaah. Tak mau kok tak? Iya. Iya. Perasaan yang lain udah dapat gorengan 3, saya 1 belum. Nah, saya aja senang sebenarnya ngobrol-ngobrol begini. Karena kadang beberapa kasus itu dapat jawaban dari begini. Termasuk tadi, kalau kita dalam perjalanan ya mending sih kalau kita memang niat sholat jamaah atau sholat qashar tidak masalah, itu bagus. Misalnya kita ingin sholat normal, kita ketinggalan sholat berjamaah, kita sendiri, lihat orang sedang sholat, udah ikut aja dia, kita jadi makmum dia. Toh zuhur asar mah kagak kedengeran bahasanya. Kecuali tadi kasus maghrib isya subuh, emang kedengeran. Mending kalau pas bacanya bener udah, mending nyaman dah kita. Tapi tadi husnudon dalam sholat itu udah kita ikuti imam tadi. Nggak lama kemudian ketahuan, ya udah mufarokoh. Jadi usahakan dimanapun berada kita berjamaah. Kebetulan lagi sendiri ada orang sedang sholat, udah ikuti dia. Ternyata dia sholat jadi sedang sholat sunnah, ya nggak masalah. Kita dapat pahala sholat berjamaah. Ternyata dia lagi sholat sunnah misalnya, ya nggak apa-apa. Itu saking pentingnya kita ingin mendapatkan afdolu minal fadhi bisa berina asyrina darajah itu. Jadi nggak usah gengsi kita sholat dengan siapa. Karena kita tidak tahu ya, kecuali kita tahu persis. Kalau di sini kan tahu persisnya si imamnya anu, kita tahu bacanya kurang pas. Ya kalau udah tahu mah ya jangan. Tapi dalam perjalanan kan kita nggak tahu. Karena kita tidak tahu ya udah husnuzon aja. Kita sendiri pengen sholat berjamaah, ada orang lagi sholat, udah ikutin aja dia. Kita jadi makmum. Kalau berbeda mazhab di mana tadi? Kita tahu dari mana beda mazhab? Kan nggak tahu. Kan dalam perjalanan nggak tahu. Masa tanya dulu mazhabnya apa? Nggak kalau yang di sini. Kalau yang di sini mah ya jangan. Atau di celananya ketahuan dosen. Ya sebenarnya sih celana hanya identitas ya. Enggak, gini tadi. Maksudnya, masalah gini. Apakah dia sudah dipastikan akidah kita berbeda tak kita? Sepakat. Kalau akidah nggak beda. Gini ya, mohon maaf ya, saya tidak mempermasalahkan cara sholat mereka. Seperti yang saya kembalikan tadi, sholat gaya mereka dengan kita beda. Tapi saya husnuzon, mereka punya dalil. Saya tidak mempermasalahkan sholatnya. Mau cara sedekapnya apa kek, mau tidak berkunut kek. Saya tidak mempermasalahkan sholatnya. Artinya ketentuan sholat mereka benar. Yang tidak saya bersepakat untuk mengikuti mereka adalah akidahnya. Tuh, saya tidak. Itu yang umat harus tahu. Akidah nggak bisa ditawar. Betapa marahnya saya ketika saya temukan di kitab Quran mereka, tafsirnya, terjemahnya. Di situ mungkin di sini juga ada. Kalau ingin membuktikan, karena
Quran terjemah versi mereka dari Arab Saudi yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu di situ banyak penyesatan. Mungkin di sini juga ada, karena saya beberapa masjid menemukan. Di antaranya adalah di ayat kursi, di situ dikatakan makna kursi mereka adalah di sanalah telapak kaki Allah. Bayangin betapa sesatnya pemahaman Wahabi. Di ayat kursi mereka menafsirkan bahwa di kursi itulah telapak kaki Allah. Bayangin, Allah dianggap punya kaki. Di situ yang tidak bisa kita kompromi, bukan masalah sholatnya, bukan. Kalau kita mau tegas akidah. Jadi kalau kita mau katakan kullu bid'atin tadi, kata-kata bid'ah dari dalam hadis-hadis Nabi tadi, itu berkaitan dengan akidah. Bukan berkaitan dengan muamalah. Bahkan bukan berkaitan dengan ubudiyah. Akidah. Sehingga inilah yang menjadikan kekhawatiran Nabi terpecahnya Islam dengan berbagai golongan, itu akidah. Kalau masalah misalnya sholat, kita dengan Muhammadiyah beda kok sholatnya. Tapi akidahnya sama, dan Muhammadiyah itu akidahnya Asy'ari loh. Asy'ari ya Muhammadiyah itu. Tidak masalah. Atau 4 mazhab kan beda-beda. Syarat-syaratnya kan. Ini yang penting. Ini yang utama tuh, ini sebenarnya ilmu utama tuh. Kita tidak mempermasalahkan sholatnya. Yang kita permasalahkan akidah. Ya kan akidah mah nggak bisa kompromi. Akidah mah nggak bisa kompromi. Saya sering kompromi dengan Muhammadiyah walaupun beda gaya sholat, tapi saya kompromi karena akidahnya sama. Kan maksudnya, tapi itu memang seperti itu, tak? Seperti itu. Jadi satu gini, tak, pernah, tapi bukan seorang ustadznya gitu ya. Ya mungkin salah satu jamaahnya. Tapi kalau dia imam, dia pakai kunut gitu loh, tak? Pak Roni, itu kan Pak Roni. Nah, Ya berarti itu Wahabi abangan. gini, tak? Ketika dia bertanya tentang Ar-Rahman al-Arsy Istawa dan dijelaskan bahwa Allah bukannya duduk di arsy, Allah diartikan bahwa Allah adalah yang menguasai arsy. Harusnya itu. Tapi mereka kayaknya tidak terima, kan? Harusnya itu. Pandangan mereka bahwa tetap ngeyel Bersemayam. bahwa Allah itu bersemayam. Padahal kata-kata bersemayam itu kan berdiam diri. Dan Ya. itu perlakuan makhluk. Nah, Sementara laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk dalam hal apapun. Kaifa itu bertanya bagaimana. Ketika bagaimana berarti kan cara bersikap. Lah cara bersikap itu makhluk. Lah asal Allah cara bersikap Allah nggak mungkin. Jadi istawa kata mereka sebagai bersemayam itu jelas. Kata bersemayam itu diserupakan dengan makhluk. Dan Ahlussunnah wal Jamaah membantah itu. Allah mustahil sama dengan makhluk. habis itu dia nggak ngaji lagi, kan? Nah, jadi saya berpandangan apakah semuanya dia seperti itu pandangan akidahnya. Kalau Wahabi Tulen semua seperti itu. Kecuali yang tadi, mohon maaf ya, abangan itu bukan hanya di NU. Di Muhammadiyah juga banyak abangan. Nih, mohon maaf ya, kalau kita mau jujur, orang-orang yang terbawa arus Wahabi misalnya, mohon maaf ya, Wahabi katakan. Orang-orang yang terbawa arus Wahabi di sini, saya yakini mereka itu abangan kebanyakan. Belum tentu mereka tahu akidah asli Wahabi. Ikut-ikutan. Kenapa? Iya, kenapa? Karena mohon maaf, kita harus jujur mengakui Wahabi lah yang paling nampak cakep menunjukkan gaya ibadahnya. Bagi orang awam tuh sebagai jebakan Batman yang luar biasa. Kan mohon maaf, kita harus mengakui loh. Orang Wahabi itu luar biasa cara beribadahnya. Disiplin, rajin. Gitu kan? Tapi Nabi kan pernah ngasih tanda-tanda. Nabi pernah ngasih tanda-tanda dulu. Nabi di zaman Nabi itu pernah ngucap. Nabi itu pernah ngucap begini. Apa itu? Dari mereka akan keluar pemahaman seperti mereka membaca Al-Quran, tapi sebagaimana anak panah yang meluncur. Jadi tidak berasa. Mereka ibadahnya, kata Nabi di hadapan para sahabat, mereka sholatnya kalian pun akan segan lihat sholat mereka. Itu Nabi yang mengucap di hadapan para sahabat. Dari cara baca Qur'annya, kalian akan segan terhadap mereka. Dari gaya sholatnya, kalian, berarti Nabi mengucap kalian kepada
sahabat. Nabi aja sudah ngasih wanti-wanti. Waktu itu Nabi menyinggung kaum Khawarij. Kalian akan minder lihat gaya sholatnya. Berarti kan keren-keren. Orang Khawarij itu keren-keren gaya ibadahnya. Siangnya puasa, malamnya sholat. Terbuktilah yang membunuh Sayyidina Ali orang yang hafal Quran, malamnya sholat rajin, siangnya rajin puasa. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang yang hafal Quran. Jadi Nabi udah ngasih alamat, kamu akan segan melihat gaya sholat mereka. Kita rasain nggak sekarang? Iya. Kalau lihat Wahabi. Karena kalau kita benar-benar awam, itu udah terjebak. Bajunya tak ada segen baju. Tapi di sini kalau disebut Yang nggak mau sebut Wahabi. Saya lagi-lagi mereka nggak mau disebut Wahabi. Lagi-lagi mereka juga terdoktrin oleh guru-guru mereka. Kalian jangan mau disebut Wahabi ya, pasti gitu. Tapi yang tahu persis kenapa tidak mau dianggap disebut Wahabi, karena sejarahnya terbongkar. Paham Wahabi berdiri itu berdarah-darah. Banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah dibantai waktu zaman awal-awal. Dan ini fakta sejarah. Sekarang nih mereka nggak mau disebut Wahabi, itu paling doktrin dari guru-gurunya. Belum tentu tahu kenapa nggak mau disebut Wahabi. sama orang mereka. Saya bilang ideologi tauhid Wahabi itu super bid'ah. Super bid'ah? Saya pernah gituin. Terus? Tuh, nih. Nah, terus dia ngomong apa? Nah, tadi bahasa beliau udah luar biasa. Nih, bid'ah yang paling ditakuti oleh Nabi urusan akidah. Siapa yang memulai? Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah jadi rujukan mereka. Sama saya bilang begini juga. Iya, tri tauhid tadi mereka kan. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Saya tahu contoh-contohnya kotak saya dari mantan mereka juga. Mantan mereka juga ya kayak Ustaz Ahmad Sahwat. Nah, Ustaz Ahmad Sahwat itu kan mantan Wahabi. Pinter banget beliau. Saya banyak ini sama itu udah ngambil dari dia. Ketahuan. Jadi dia pilih-pilih. Dia kalau mau mengikuti sunnah, dia sholat sama kita pakai apa nih pakai cara begini pakai. Sedangkan zaman Rasulullah, pakai sunnah, dia nggak mau ikuti. Contoh misalnya tadi beda NU dengan Jamaah Tabligh misalnya, itu kan beda metodologinya, tapi akidahnya sama. Sama loh akidahnya. Muhammadiyah akidahnya sama sama kita. Walaupun mohon maaf Muhammadiyah sayangnya karena ada kemiripan di dalam hal istimbat hukumnya itu mudah terjebak. Mohon maaf loh, ini pengakuan ketua umum Muhammadiyahnya. Ya benar ya. Lah kan pernah beliau mengakui siapa ketua umum? Bukan Bahtiar. Ada siapa? Khalil. Bukan ketua umum Muhammadiyah. Napis Itu Khalil. sebelumnya. Bukan. Sekarang siapa? Bukan beliau mengakui sendiri, beliau ngakuin sendiri bahwa Muhammadiyah kesusupan Wahabi itu beliau ngakuin. Sekarang Muhammadiyah sejak ada lembaga Tarji. Semenjak Tarji. Mudah banget. Tahri itu sama pemahaman dengan Anda. Kenapa? Karena gurunya sama. Sebelum ada Tarji itu sama. Diterangkan sama Kiai Haji yang itu yang Kiai Hasyim Muzadi ya kalau nggak salah. bukan. Oke saya. Yang sekarang yang Oke Gus Yahya. ngurusin Wahabi itu debat. Oh iya. Yang suka debat dengan Wahabi. Yang ini apa? Ya Kiai Idrus Ramli. Iya. Sejak ada lembaga tahdis, Tarji. Sebelum Tarji sama cara sholatnya Ge. sampai kunut juga ikut kunut. Sebelum Tarji itu Muhammadiyah kunut. Karena satu guru di sananya. Ya semenjak ada lembaga Tarji itu mudah kesusupan. Sekarang gini, lembaga-lembaga Muhammadiyah, saya kan pernah kuliah di UMJ. Saya pernah ngambil S2 di UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta pernah. Jadi ngobrol-ngobrol dengan orang-orang Muhammadiyah, mereka mengakui kelemahan kita. Mereka ngaku lemah. Kelemahan kita adalah daya saring. Mereka mengakui semenjak ada lembaga Tarji itu orang Wahabi itu mudah.
Misalnya mereka mengakui kami kalau punya acara, kalau tidak selektif, kadang yang diundang penceramahnya dari Wahabi. Mereka ngaku sendiri, jadi kecolongan lah bahasanya. Kecolongan. Jadi kalau metodologi, misalnya, ya sekarang misalnya kita nih, gak usah jauh-jauh di NU dengan Al-Azhar, kan beda metodologinya, tapi akidahnya sama. Atau di Indonesia misalnya NU dengan Jamaah Tabligh, itu hanya metodologi doang, akidahnya sama. Kan di Jamaah Tabligh ada Thariqah segala kan, sama. Bahkan kalau mau jujur, kan dulu sempat ada perdebatan ketika masalah Fadhilul Amal. Lah kalau yang paling rajin mah Fadhilul Amal malah Jamaah Tabligh saya gitu. Kan sering kali dikritik masalah hadis dhaif. Kan di Fadhilul Amal tuh banyak hadis dhaif. Ya enggak masalah hadis dhaif mah. Orang enggak bertentangan dengan syariat, cuman masalah sanad doang. Tapi ketika kita dulu kan pernah Ustaz ngomong ya, ketika kita mendapatkan imannya itu, ya udah ikut aja. Itu gimana? Ustaz pernah ngomong gitu. Gini, saya pernah dapat dawuh dari Mbah Kiai Haji Muhammad Zubair. Jadi Kiai Haji Muhammad Zubair itu kan orangnya hati-hati. Satu sisi beliau menyatakan bahwa Wahabi itu sesat. Tapi untuk konteks Indonesia, yang tadi saya bilang, ternyata Wahabi itu banyak abangan. Abangan tuh begini, banyak orang-orang terjebak Wahabi belum tentu tahu akidah Wahabi. Itu loh. Memang kadang saking nggak tahunya dikasih tahu malah ngeyel, karena sudah terlanjur terdoktrin. Nah, orang-orang model begini masih sah, karena belum, kalau bahasanya belum Wahabi tulen lah. Cuman kan kita masa ilok menelisik, ya lebih aman sih jangan. Tapi kalau memang kita berjamaah nggak tahu, misalnya ini mah Wahabinya sekedar ikut-ikutan, udah. Oh, kita ingin berjamaah, yang penting tadi secara zahirnya rukun sholat terpenuhi, udah itu aja lah. Karena akidah urusan hati. Akidah urusan hati. Sebab kalau kembalikan kepada fitrahnya manusia dengan keyakinan akidah yang kuat, mustahil Allah diserupakan dengan makhluk, itu pasti. Mustahil. Adapun kok sampai pada keyakinan, itu karena doktrin tadi. Kalau fitrahnya manusia itu mestinya menyatakan mustahil Allah serupa dengan makhluk. Itu pasti. Adapun mereka kok sampai pada sebuah keyakinan karena doktrin. Nah tadi Wahabi itu kan doktrinasi kuatnya, founding father-nya kan Ibnu Taimiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu yang sangat yang tadi dibilang bid'ah dolalahnya itu di situ sebenarnya. Kalau masalah amaliyah yang berbeda di zaman Nabi, toh mereka juga banyak melakukan amaliyah yang berbeda di zaman Nabi. Ya sebenarnya gini ya, saya jujur aja untuk dituduhkan sebagai Trinitas saya juga kurang sepakat, karena Trinitas itu doktrinnya Kristen ya, itu beda dengan Enggak, saya gini maksudnya. Mereka kan kadang-kadang kan suka menyerupai pas itu menyerupai waktu itu. Makanya saya suka ngambil ke situ. Sedangkan lu kan menyerupai sama Trinitas. ya. Jadi bahasa Trinitas itu, mohon maaf ya, untuk dialog ilmiah bahasa Trinitas nggak masuk. Cuman saya pun kadang suka bersepakat dengan bahasa Trinitas itu bahasa ejekan sebenarnya. Karena tadi Trinitas itu kan secara akidahnya akidah Kristen sebenarnya. Cuman karena mereka punya 3 trilogi lah bahasanya ya. Sebenarnya bukan Trinitas, trilogi. Iya. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Karena ini punya 3 trilogi akidah, sehingga untuk mengejek, ini bahasa ejekan ya. Trinitas itu bahasa ejekan. Tapi untuk bahasa dialog ilmiah nggak masuk bahasa itu sih. Iya. Kita untuk ngejek doang sebenarnya. Makanya saya punya message itu ya. Lu malah nyerupain gitu. Jadi bahasa Trinitasnya bahasa ejekan aja. Untuk bahasa dialog ilmiah ya enggak, jangan dipakai. Karena nanti definisinya berbeda. Beda dengan trilogi. Kalau trilogi dengan Trinitas beda. Trilogi itu 3 susunan. Kalau Trinitas 3 dalam 1. Nah itu kan 3 dalam 1 itu kayak Kristen kan. Kalau trilogi 3 tingkatan. Nah itu tadi uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Nah ini sebenarnya penting dijelaskan. Untuk lebih seimbang, bila perlu ada dialog, lintas paham. Misalnya saya nih, suatu saat siap berdialog dengan Wahabi, tapi tokohnya sekalian jangan yang abangan. Bagaimana mereka konsep trilogi tadi, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, asma sifat, kita akan membantah.
Karena celah mereka mengkafirkan, celah mereka membid'ahkan itu gara-gara ini. Karena mereka punya keyakinan, tauhidnya ini keyakinan salah mereka nih, keyakinan salah mereka. Tauhidnya Quraisy jahiliyah yang disinggung oleh ayat Al-Quran. Tauhidnya kafir Quraisy itu lebih hebat daripada tauhidnya Muslim zaman sekarang yang tidak mengikuti mereka. Jadi tauhidnya kita nih, versi mereka, kita kan ahli bid'ah. Tauhidnya kita ahli bid'ah, kata mereka nih, itu kalah dengan tauhidnya kafir Quraisy. Itu kan kesel banget. Berarti kan kita derajatnya lebih rendah dari kafir Quraisy. Itu definisi mereka. Karena kita tawasul. Sementara kafir Quraisy mereka kan nyembah. Ini nih perbedaannya, nyembah patung. Memang dalam Al-Quran, orang kafir Quraisy itu berkata begini, patung itu sebagai pelantara sampainya kepada Tuhan kami. Nah kita kan tawasul. Tawasul itu kan sebagai pelantara bukan kepada patung kalau kita. Adapun tawasul kita disandarkan kepada orang-orang soleh yang memang kesolehannya tadi diridhoi oleh Allah gitu loh. Toh Allah pun meridhoi bertawasul kepada Nabi. Toh kalau kata mereka nih, ketika sahabat bertawasul kepada Rasul, itu diperbolehkan selama Rasul masih hidup. Itu kata mereka. Tapi Rasul ketika sudah meninggal, itu syirik. Padahal sahabat Sayyidina Umar saja, Ibnu Umar pernah bertawasul. Para sahabat saya itu pernah bertawasul ketika terjadi pacaklik di zaman Sayyidina Umar, minta bijahi nabiyina Muhammad. Ya Allah, turunkanlah hujan dengan kehormatan Nabi Muhammad. Itu kan tawasul. Itu sahabat yang melakukan. Artinya di sini sebagai dalil bahwa hidup dan matinya Rasul itu bisa dijadikan tawasul. Tapi bagi mereka Nabi sudah meninggal jadikan tawasul itu syirik. Itu syirik. Padahal kita punya patokan, para nabi, para syuhada, Al-Quran memberikan keterangan mereka, kan dalam Al-Quran menyatakan para mujahid jadi fisabilillah itu kan hidup yang layak dijadikan tawasul. Jadi dalam syariat, ketika ketakwaan, kesolehan seseorang terjaga, itu hidup matinya sama saja. Bahkan ulama-ulama tasawuf menyatakan, justru kematiannya lebih tajam daripada ketika hidupnya. Ketika hidupnya bisa aja berbuat salah. Tidak tawasul misalnya. Ketika matinya udah selesai, tinggal solehnya doang. Tapi oleh mereka itu syirik. Ketika orang sudah meninggal di tawasul. Sama ini kita ya. Kalau mereka kan ya terutama ulamanya tuh kalau menyampaikan kan segala perkara yang menurut jadi dia langsung ya. Jadi memberikan penyampaian dari hadis kita kan ada 3 tuh. Hadis kita ada 3 yang itu dan Jabir radhiyallahu menyatakan segala perkara yang menurut adalah sesat. Tapi dari Aisyah kan nggak seperti itu, cuma sebatas tertolak. Riwayat Muslim juga sama, sebatas tertolak. Tapi dia memberikan penyampaian tidak satu-satu sehingga semuanya dianggap hitam, ya kan? Segala perkara umum sesat, tertolak. Jadi kan sebenarnya nggak seperti itu kan? Jadi kita kembalikan aja zaman Nabi, zaman sahabat. Oke lah, sahabat kan sudah dijamin oleh Nabi ya. Kata Nabi, ikutilah aku dan ikutilah khulafaur rasyidin. Nah di antara khulafaur rasyidin banyak membuat bid'ah, banyak. Misalnya begini, Sayyidina Umar itu banyak mendistorsi ayat. Sayyidina Umar kalau gaya Wahabi, Sayyidina Umar itu paling kafir. Sebab Sayyidina Umar itu banyak yang menabrak ayat. Sayyidina Umar itu banyak loh ketika menjadi khalifah membuat kebijakan itu tidak sesuai dengan Al-Quran itu banyak. Berarti di pandangan mereka Sayyidina Umar itu wahli neraka banget. Padahal tadi dikembalikan ijtihadi itu sesuai konteks zaman. Al-Quran merestui, Rasul juga merestui kok. Sayyidina Utsman kodifikasi Al-Quran. Nabi nggak pernah kok memerintahkan nulis Al-Quran. Apalagi menyatukan 7 bacaan Al-Quran jadikan satu, diambil mengkodifikasi satu. Itu bid'ah juga. Banyaklah para sahabat. Kemudian tadi masalah azan 2 kali sholat Jumat. Versi mereka yang membuat kita terhenyak, jika sesuatu tidak ada contoh dari Nabi maka tertolak. Bid'ah. Nah berarti Sayyidina Utsman ahli neraka dong. Karena adzan 2 kali itu versi Sayyidina Utsman. Sebelum Sayyidina Utsman itu gak ada adzan 2 kali. Berarti Sayyidina Utsman ahli neraka dong.
tega banget menyatakan Sayyidina Utsman ahli neraka. Coba aja katakan mereka. Sesuatu perkara ibadah emang mereka menjadikan patokan perkara ibadah. Karena lagi kalau perkara dunia mereka dengan mudah menolaknya. Perkara ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi maka tertolak. Atau dalam kata lain bid'ah tadi. Dan Sayyidina Utsman adzan 2 kali sholat Jumat. Berarti kan nggak ada zaman Nabi. Berarti Sayyidina Utsman ahli neraka. Loh, masa begitu konsepnya? Betapa banyak kalau ngikutin konsep Wahabi, para sahabat banyak ahli neraka. Wah, para sahabat ahli neraka semua kali. Orang banyak istibat-istibatnya yang tidak ada di zaman Nabi. Yang nggak usah kita tahu banget dah di Arab Saudi sebagai tolak ukur Wahabi. Di terakhir 10 terakhir biasanya, khususnya tanggal ganjil. Ketika sholat witir, imamnya melakukan kunut dan di dalam kunutnya ada bacaan doa khatmil Quran. Apakah zaman Nabi ada? Nggak ada. Itu didengkotnya Wahabi loh. Mereka berani mengkafirkan atau mengalih nerakakan Imam Sudes. Imam Sudes itu kalau sholat witir di tanggal ganjil akhir Ramadan itu menyisipkan kunut di dalamnya ada doa khatmil Quran. Panjang bener. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat tidak ada, zaman bahkan 4 mazhab aja nggak ada. Berarti bid'ah-bid'ahnya banget. Kita aja nggak make. Tapi biangnya Wahabi make. Berani nih orang-orang Wahabi di sini membid'ahkan Imam Sudes. Ayo. Padahal zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada. Itu ngarang, Imam Sudes itu ngarang. Tapi mereka nggak berani menyalahkan kalau yang dilakukan oleh. Tapi di sini kunut juga kalau misalnya di malam tanggal 16 sampai terakhir kunut juga. Ya, emang ada tuntunannya, ada emang. Tuntunannya. Cuman tadi menyisipkan doa khatmil Quran itu nggak ada. Nggak ada riwayatnya zaman sahabat, zaman tabiin, zaman tabiin nggak ada. Nggak ada riwayatnya sama sekali. Artinya itu ngarang banget. Kalau kita versi kita nih, kita nggak menyalahkan. Kalau kita nggak menyalahkan Imam Sudes karena boleh-boleh saja menyisipkan doa dalam sholat itu nggak masalah. Tapi kita memakai versi mereka. Kalau kita pakai versi mereka, layaknya mereka menyalahkan Imam Sudes dong. Karena itu di zaman Nabi tidak ada kan. Kalau kita sih tidak menyalahkan Imam Sudes, menyisipkan doa khatmil Quran misalnya. Karena bagi kita menyisipkan doa dalam sholat itu nggak masalah. Nggak masalah. Apalagi ketika kunut, boleh kau menyisipkan doa apapun yang penting baik. Biasa ini ngasih tahu pulang gitu. Belum nyobain Ustaz dari tadi. Baru udah 1. Sama ini untuk meredam perasaan hati kita gitu. Kita kan bawaannya terus terang panas aja. Saya kesel dah. Benar panas aja. Udah segala macam panas aja. Itu gimana ya untuk meredam hati kita? Begini, yang saya lakukan, kita kembali kepada sunatullah. Allah yang sudah menghendaki kalian. Dan kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa kelak Islam itu akan terpecah. Ya sudah. Kita berdamai dengan perbedaan. Kita tidak perlu bereaksi kalau mereka tidak mulai, gitu aja. Kalau saya jujur aja, kalau saya sebut terserah mau beda apa gitu, itu keyakinan masing-masing. Yang penting tadi, saya tidak akan panas kecuali lu mulai terang-terangan menyalahkan. Nah, ini mah baru nih. Karena kita nggak boleh diem kalau mereka memulai. Mau propaganda. Kalau masing-masing kan saya bilang, apa perbedaannya silakan. Dari dulu Indonesia mah udah biasa beda. Sebelum Wahabi ada, di Indonesia udah biasa berbeda. Tapi dulu tenang-tenang aja kan. Ya kalau berbeda kan sebelum Wahabi ada kan udah biasa. Kita dengan Muhammadiyah beda, udah biasa. Dengan Jamaah Tabligh udah biasa. Dengan siapapun beda, udah biasa. Cuman dulu sebelum Wahabi datang, itu masing-masing. Kayak saya sendiri kan suka malu, kan di MUI itu terdaftar 87 kelompok kan. Ya. Kayaknya Wahabi nggak termasuk, nggak ada kan. Soalnya kan salat. Gini, Wahabi ada.
Nggak ada pemimpin gitu ini mereka. Di MUI Wahabi ada. Oh, yang enggak ada. Cuman Wahabi yang akademisi. Jadi gini ya, panjang. Wahabi itu ada Wahabi. Kalau sekarang kita menyikapinya berbeda-beda oleh Wahabi. Wahabi itu ada Wahabi jihadis, Wahabi politis, Wahabi akademis. Wahabi jihadis ini yang tukang ngebom. Wahabi jihadis itu disalahkan oleh Wahabi akademis sama politis. Maka jangan salahkan sebagian Wahabi menyalahkan Al-Imron, dokter apa yang alibom yang dari Azhari. Itu mereka silakan tanya ke para teroris tadi. Semuanya terinspirasi dari kitab-kitab terinspirasi dari kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Hampir dipastikan teroris itu yang mengaku Islam loh ya, karena teroris juga ada. Kalau di Amerika ya teroris ada yang Kristen. Cuman kalau di Indonesia kan konteksnya mayoritas Muslim. Hampir dipastikan terorisme itu akarnya dari Wahabi. Tapi Wahabi yang akademisi pasti menyalahkan. Karena Wahabi akademisi itu, mohon maaf, misalnya nih akademisi itu yang kuliahan. Bagi Wahabi jihadis kuliah itu haram. Kenapa? Karena bagi jihadis itu gini, jihadis itu Wahabi yang benar-benar kolot lah kalau bahasa kita mah. Dulu ada di NU, kiai NU dulu kita, kiai saya aja dulu, itu mengharamkan televisi, radio, kayak kata kita mah aswaja kolotnya lah. Kayak Wahabi juga ada. di Banten juga masih ada ulama-ulama yang aswajanya kolot banget kan. Dulu kiai saya, Ahlussunnah wal Jamaahnya kolot banget. Mengharamkan TV. Tapi itu kan bukan masalah akidah ya. Masalah istihadi. Nah, ini Wahabi jihadis ini mengharamkan politik. Mengharamkan kuliah. Karena itu produk budaya demokrasi. Nah, Wahabi akademisi ini Wahabi yang pada kuliah. Ini yang kebanyakan sekarang tuh mayoritas di sini. Ada Wahabi politis. Mohon maaf, dulu diwakili oleh PKS. Dulu awal mula lahirnya. Tapi PKS terjerat oleh budaya Indonesia. Kalau nampakin terus identitas nggak bakal laku. Sehingga mereka sekarang mulai maulid. Dulu awal mulanya ya. Tapi sekarang mah enggak. Karena sekarang mah beberapa orang NU juga masuk PKS. Berusaha mewarnai lah. Nah, gini, model bahasa lama itu akademisi. Model bahasa lama itu tetap mengharamkan bom bunuh diri. Jadi Wahabi akademis itu tuh mengharamkan tindakan-tindakan teroris tadi. Cuman semuanya punya satu poin di dalam kesepakatan bernegara. Mengharamkan demokrasi semuanya. Mau jihadis, mau kecuali yang politis. Karena politis mau nggak mau harus nyaman. Yang akademis. Detik ini yang murni Wahabi apapun tiga ini mereka haram. Menghormati bendera merah putih haram. Tiga ini semuanya mengharamkan. Menyanyikan lagu kebangsaan haram. Hormat bendera merah putih haram. Dari situ semuanya bersepakat. Nah, untuk mudah Wahabi yang mana? Udah itu aja dilihat. Karena kalau masalah ngebom, nyatanya sebagian Wahabi yang akademisi juga mengharamkan bom bunuh diri segala macam. Walaupun pasti Wahabi mereka. Jadi itu aja. Jadi kesimpulan kita menyikapi perbedaan, ya sudahlah. Perbedaan sudah kehendak Allah. Adapun kita bersikap ya kalau mereka mulai terang-terangan, misalnya saya dapat laporan nih, suatu saat mereka khutbah di sini atau ngadain apa, terang-terangan, ya udah, ayo kita diskusi. Ya selama masing-masing diam, ya udah, diam aja lah. Toh perbedaan dari dulu udah biasa. Sebelum Wahabi datang, Indonesia udah banyak perbedaan. Tapi atau, iya, kata sombongnya itu yang bikin kita kesel. Sebenarnya merasa paling benar itu boleh. Bahkan kalau masalah akidah, merasa paling benar itu harus. Karena akidah itu urusan hati. Merasa paling benar harus. Tapi cukuplah disimpan. Nah kalau diungkapkan, lah itu kan memantik. Lah kalau merasa paling benar, itu harus. Tapi cukup dalam hati. Mungkin bisa ditandain gini, Tan. Coba sekali-kali ajak Wahabi pasti nggak mau ya, Tan? Nggak mau. Karena dia benar-benar wa ulil amri minkum. Tapi gini,
mohon maaf, kalau bahasa Syiah itu takiyah. Mereka mengharamkan demo itu takiyah. Karena mereka agar aman dianggap sebagai paham yang moderat di Indonesia. Faktanya, kalau saya mau ngungkit, mohon maaf ya, kalau saya mau ngungkit, penggerak demo, mohon maaf ya, penggerak demo yang tulen, yang wahabi politis itu banyak. Mohon maaf kalau saya bongkar ya, mohon maaf ya. Bahtiar Nasir itu wahabi tulen. Iya. Dia penggerak demo luar biasa, tapi dia wahabi akademisi. Yang lucu malah HTI. HTI itu kan anti demokrasi, tapi doyan banget demo. Padahal demo itu adalah produk demokrasi. Jadi Wahabi yang anti demo itu takiyah aja. Karena mereka agar dianggap, makanya mohon maaf, disinilah berhasilnya mereka mengharamkan demo. Mereka berhasil mengambil hati para pejabat. Tidak sedikit instansi bahkan kepolisian dan TNI memanggil mereka sebagai penceramah. Kan tidak sedikit kepolisian, TNI, kesusupan kan? Karena tadi institusi pemerintah, TNI, kepolisian melihat mereka itu moderat. Nyatanya mereka mengharamkan demo. Lah terkena jebakan Batman tuh mereka institusi. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah memperbolehkan demo, yang penting beradab gitu aja. Memang kalau saya mengembalikan ke hukumnya orang Wahabi, memang ada hadis yang kalau dalam tanda kutip menjadikan patokan hal yang haramnya demo, ada hadisnya memang. Hadisnya ada. Mengharamkan demo itu hadisnya ada. Cuman di situ hadisnya tidak mutlak berkaitan dengan apa. Memang hadisnya ada, mengharamkan demo itu hadisnya ada. Cuman mereka sedang berlindung saja. Kalau bahasa tadi walil amri minkum, nyatanya lu pada sok-sokan taat kepada ulil amri minkum. Katanya taat kepada ulil amri. Emang kalau pemerintah mengharuskan 17-an upacara bendera, mereka ngikutin. Katanya ulil amri minkum. Ya, saya tanya. Mereka kan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, kepada pemerintah atau kepada yang ngurus pemerintahan di antara kalian. Alasan mereka itu. Lalu ketika pemerintah kita menghimbau untuk upacara bendera 17 Agustus, mereka taat. Lah kagak. Mereka mengharamkan. Artinya mereka ulil amri minkum taatnya itu takiyah. Buktinya banyak instansi pemerintah yang terjebak gara-gara itu. Orang Wahabi itu anti demo, moderat sekali ya, dipanggil mereka. Tidak sedikit kepolisian memanggil mereka untuk ceramah. Sehingga ada loh polisi cingkrang. Kan ya saya sih tidak masalah cingkrangnya ya. Sebagai identitas doang. Nah, cingkrang gak masalah. Kayak saya sehari-hari cingkrang kalau ngarit. Kalau ngarit. Ini termasuk ini, ini termasuk kelompok untuk menghancurkan Islam dari dalam nggak sih sebenarnya? Ya kalau lebih jauh mengarah ke sana. Soalnya kan dia termasuk produk dari Inggris sama Ya. Israel. Sebenarnya sih bukan produk ya. Sebenarnya mohon maaf saya kalau bukan produk. Kalau bicara produk bukan. Kalau bicara didukung atas nama pemahamannya iya. Arab Saudi berdiri sebagai sebuah kerajaan, lalu diambillah faham resminya pemerintahan Wahabi itu memang didukung oleh Inggris. Tapi bukan pencipta loh ya. Karena penciptanya memang Muhammad bin Wahab. Hanya saja kemenangan Saudi ketika berperang melawan Syarif Hussein itu kemenangannya didukung oleh pasukan Inggris. Jadi Inggris itu dalam tanda kutip mohon maaf ya. Inggris itu sebenarnya bukan hanya Inggris. Siapapun negara yang benci Islam akan mendukung gerakan atas nama Islam untuk menghancurkan di dalam. Maksudnya itu. Mohon maaf misalnya gonjang-ganjing Palestina. Apakah yakin Hamas atau Fatah nyatakan satu sama lain saling menuduh? Nyatanya konon Hamas yang luar biasa jihadnya ketika terjadi huru-hara petingginya malah jalan-jalan ke Inggris. Jadi apa ya? Orang-orang di luar Islam itu memperkuat gerakannya untuk menghancurkan iya. Tapi bukan menciptakan ya. Karena bagaimanapun pemahaman-pemahaman menyimpang itu dari zaman Nabi sudah ada. Musailamah al-Kadzdzab.
Ada, sudah ada. Adapun gerakan tadi misionaris atau non muslim yang mendompleng untuk kekuatan menghancurkan, ya tadi Inggris tadi. Arab Saudi tanpa didukung Inggris gak mungkin menang perang melawan Saddam Hussein. Jadi kalau kita mau jujur, yang menghancurkan Khilafah Utsmani diantaranya ya Wahabi. Kalau di Indonesia kan mungkin jangka panjang bisa seperti itu. Ya sebenarnya Udah punya kekuatan udah gini, sama dengan negara-negara yang lain. sebagaimana HTI misalnya. HTI kan lahirnya di mana? Palestina. Hizbut Tahrir kan lahirnya di Palestina. Tujuan Hizbut Tahrir itu bagus awal mulanya untuk berjuang memerdekakan Palestina. Sayangnya di sini tadi yang Bapak bilang, kepentingan luar masuk untuk menghancurkan. Jadi Hizbut Tahrir awal mulanya bagus, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah sayangnya Hizbut Tahrir ini membesar. Membesarnya Hizbut Tahrir itu didukung oleh Inggris. Nyatanya kantor resmi pusat Hizbut Tahrir adanya di mana? Adanya di Inggris. Kantor Hizbut Tahrir itu adanya di Inggris. Jadi banyak lah. Mungkin nggak untuk jangka panjang kita juga nih. Udah bawa aja Bapak. Mungkin nggak bisa terjadi itu. Tapi di negara-negara zaman yang lain itu antara yang mainstream dengan Wahabi gitu bisa Untuk konteks Indonesia gini, Pak. Untuk konteks Indonesia kita patut bersyukur. Para ulama kita, para orang tua kita dulu berhasil mendidik tepos seliro yang tinggi. Bayangkan di Indonesia dengan berbagai perbedaannya. Kalau ngomong perbedaan Indonesia paling beda. Ya, berbagai suku, berbagai adat budaya, berbagai bahasa, semakin berbeda semakin membuka ruang konflik. Tapi Indonesia aman. Di Timur Tengah bahasanya satu, sukunya Arab satu, tapi mudah perang. Karena tepos selironya gak ada. Kita berharap Indonesia itu tepos selirnya tinggi. Kita bersyukur para ulama kita dulu, para orang tua kita dulu tuh mendidik kita punya jiwa kompromi, punya jiwa teladan yang baik menerima perbedaan. Makanya kita jangan sampai mudah terpancing oleh provokasi-provokasi. Kita berharap Indonesia ya aman-aman saja. Makanya saya bilang tadi, Amin ya Allah. Di Timur Tengah misalnya, di Yaman, terus di Afghanistan. Afghanistan itu mazhabnya Hanafi loh, Aswaja loh, tapi mudah perang. Karena tadi kepribadian itu bukan, mohon maaf ya, saya bicara, mohon maaf kalau saya terlalu menohok. Kepribadian itu tidak ada urusan dengan agama. Kepribadian itu urusan dengan adat budaya. Mohon maaf, bangsa Arab, adat budayanya keras. Sehingga zaman Nabi peperangan udah biasa. Sampai sekarang biasa perang di Arab mah. Karena adat budayanya keras. Indonesia emang sebelum Islam datang dia biasa adem. Jadi kepribadian itu tidak ada urusan dengan agama. Kepribadian itu lahir dari adat budaya. Nyatanya mohon maaf kalau kita lihat dunia medsos, kita kadang suka ngiri itu para dermawan orang-orang non muslim. Ya. Jadi kepribadian itu terbentuk budaya. Makanya kenapa orang yang tidak paham tentang Islam selalu memfitnah Islam sebagai agama pedang. Orang yang tidak paham Islam selalu memfitnah Islam itu agama darah. Sebab yang mereka bidik konteks Islamnya Arab. Padahal Arab demen perang itu bukan karena agama. Emang Arab mah demen perang karena budaya. Adapun Islam ambil di sana karena terpancing oleh budaya Arab yang senang perang. Kalau Islam datang di Indonesia misalnya, saya yakin Islam juga tidak akan terkenal dengan budaya perangnya kok. Ya. Jadi Islam seringkali disalahartikan oleh misionaris, Islam seringkali difitnah oleh orang-orang barat dengan bahasa Islam itu agama pedang, Islam itu agama darah. Karena mereka konteksnya terpancing oleh budaya Arab. Nabi adapun berperang ya karena terpancing budaya tadi. Inok diperangi diem. Lah Nabi harus membela diri dengan apa? Dengan perang. Dan sejarahnya harus kita tahu, Nabi belum pernah sejarahnya memulai perang, belum pernah. Ini yang perlu dipahami oleh mereka yang Islam garis keras.
Nabi sejarahnya tidak pernah memulai perang. Artinya konteks ngebom, membunuh non-muslim tanpa alasan, itu jauh dari rule Islam. Nabi belum pernah sejarahnya memulai perang, belum pernah. Nabi perang karena dimulai. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita harus punya misi betapa Islam itu damai dengan melihat konteks budaya. Ketika ada orang menyatakan Islam itu agama perang, Islam itu agama keras, darah, karena sejarah Nabi perang, budayanya beda atuh. Sehingga mohon maaf, dulu ada istilah Islam Nusantara yang didukung tadi, ingin membawakan dulu Islam yang ini loh, Islam Indonesia mah jangan disamakan sama Arab. Di Indonesia bagaimanapun konteks perbedaan, nggak pernah pakai perang. Kalau di Arab memang karena perang budaya, beda dikit kehormatan perang. Jadi perang itu kayak apa ya? Kalau kayak Madura terjadi ingat udah. Kayak Madura misalnya. Konteks Madura bicara kehormatan itu carok. Kayak begitulah. Tapi kan kalau bicara Indonesia tidak semuanya carok. Ya artinya itu produk budaya, jangan sampai Islam itu di propaganda agama pedang, agama darah. Tar dulu. Mus, satu lagi Mus. Kita ini yang banyak diedit, banyak wahabinya. Lo nggak apa-apa. Nyinggung Wahabi, nggak apa-apa, itu kan media medsos nggak masalah. Lah mereka medsos luar biasa bombardir ya. Dia udah siap. Oh, iya. Kan saya tadi sudah bilang, saya siap kok berdiskusi. Siap. Ini permasalahan kita sebenarnya gini Pak. Jadi mereka yang ngaji melihat Wahabi sosialnya bagus, kemudiannya bagus, soalnya bagus, tanpa melihat akidah. Akidah. Jadi mereka banyak yang simpati itu dari segi itu. Terjerat. Ya. Sebenarnya secara sosial kurang sih. Kalau saya secara lain bukan gaul gitu Pak. Ya. Banyak itu. Nah, jadi mereka ya Terjebak. teman-teman kita tuh banyak yang simpati. Iya. Ya secara itu. Kemasan. Nah, jadi kalau saya sendiri sama dengan Ustaz, itu ngeliatnya bukan hal yang lain. Yang prinsip satu akidah. Itu aja yang kita pegang akidah. Bukan sosial, bukan ubudiyah, bukan apa. Yang ini akidah. Nah, mereka teman-teman kita Nggak paham. nggak paham, yang nggak ngaji gitu. Jadi lebih kecenderungan membelanya itu bukan karena akidahnya, sosialnya, ubudiyahnya, ya begitu. Di casingnya tuh keren. Sholatnya rajin, agamanya kuat. Itu yang dilihat. Iya. Ada prinsip akidah yang nomor Akidah. paling depan. Iya. Paham. Di akidah yang menjadi tolak ukur itu. Sekarang kalau bicara kebaikan, banyak hal kebaikan di luar Islam juga. Tapi kan kita tolak kalau bicara akidah. Mohon maaf kalau bicara kedermawanan, kita harus ngiri orang-orang kafir, orang-orang non-muslim pada dermawan. Tapi bukan itu yang kita tolak ukur untuk menerimanya, ya akidah kita aja. Jadi cancel nggak dijalanin. Kalau saya gitu ya. Baru jalan. Oh gitu. Itu menceleng tanpa suara padahal itu. Nggak mau. Nah kadang yang lucu mereka itu kalau di medsos kajian-kajian itu kan, terus salurkan infak Anda ke nomor rekening BCA. Nah kemarin bilang teriak-teriak bunga haram segala macam. Tapi mereka penyalurannya kepada bank yang mereka haramkan bunganya. Ini kadang tidak konsisten. Malam bisawab. Ini kita udah kemana aja jadinya ya. Alhamdulillah. Sedikit banyaknya bermanfaat insya Allah. Alhamdulillah.